fastajaba, maka mengabulkan. Lahum, kepada mereka, sopo Rabbuhum, Tuhan mereka. Mengabulkan apa? Du'aahum, mengabulkan doa mereka. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala harus yakini. Yakin bahwa Allah mengabulkan doa. Keyakinan itu harus diiringi dengan, jadi meyakini kebenaran harus dibuktikan dalam bentuk pembenaran. Pembenaran itu apa? Wujud dari keyakinan. Kalau kita yakin bahwa Allah mengabulkan doa, ya berarti jangan sampai malas untuk berdoa. Terutama waktu-waktu yang sangat mustajab. Betul? Baca. Sudahkah keyakinan kita itu diwujudkan dalam bentuk pembenaran? Bisa dibuktikan dari ada ketenangan. Kalau sudah azan berarti sudah tidak ada suara kecuali kalimat-kalimat apa? Kalimat-kalimat apa? Doa. Seperti itu Pak tidak? Yakin? Kalau seperti itu tidak perlu harus ada yang apa? Dokter yang ya. Tapi bukan hanya sekedar menggunakan atau tidak hanya sekedar semangat untuk berdoa, harus diiringi dengan upaya dan ikhtiar yang bisa memudahkan atau bisa menjadikan asbab terkabulnya doa. Allah pasti akan mengabulkan, tapi ada syaratnya. Ada apa? Syaratnya. Syaratnya apa? Ya yang menjadi sebab dikabulkannya doa itu. Sekarang umpama nih, Rasul katakan, ya, la yaqbalullahu du'a rajulin khalfa qalbin ghafilin. Allah tidak akan terima doa orang yang melafalkan, mengucapkan, membaca doa itu di balik hati yang lalai. Artinya apa? Artinya apa? Maksudnya apa? Berdoa di balik hati yang lalai. Ketika doa itu diucapkan di balik hati yang lalai, maksudnya apa? Doa tapi tidak khusyuk. Mulutnya doa tapi hatinya nggak nyambung. Doanya maya. Tapi apa yang keluar dari lisan itu tidak sampai ke dalam hati, hanya sampai di tenggorokan. Halo? Itu doa yang oleh Rasul katakan la yaqbalullah. Nah lagi ada orang doa sambil apa? Gimana orang doa sambil apa? Doa tapi tidur tiba-tiba
Ya Allah. Nah, ketika gini ini keluar nggak doanya? Ya berhenti. Tapi di dalam pikiran bisa doa loh. Orang minta, coba aja kamu minta ke orang tuamu atau minta ke orang lain sambil gini aneh. Oh, doa itu kan minta, ya kan? Ada adabnya. Doa sambil tidur gimana? Makanya khalfa qalbi ghafil itu bisa sambil ngantuk berarti ghafil, ya kan? Atau kemudian belayar kemana-mana. Yang ngomongnya apa, artinya apa? Apa, gitu kan? Maka fastajaba lahum harus diiringi. Pasti Allah mengabulkan. Tapi tentu saja ada apa? Ada syaratnya. Ya. Kalau kepada manusia belum tentu. Minta sudah terpenuhi syaratnya, belum tentu dia apa? Belum tentu dikasih. Betul? Nyapu dulu, sudah nyapu. Gak dikasih. Emang PHP. Kerjakan itu cuci piring dulu. Udah cuci piring? Udah dikasih. Udah dikasih. Cuci piring. Pengalaman itu. Maka oleh karena itu ya tidak hanya sekedar semangat berdoa tapi juga iringi dengan ikhtiar dan usaha bagaimana doa itu dikabulkan dengan memperhatikan waktu, ada waktu-waktu yang mustajab dengan cara-cara tertentu, ya kan? Mulai dengan membaca, dengan memuji kepada Allah. Walillahil asmaul husna. Allah itu mempunyai asmaul husna. Fad'uhu biha. Mintalah kau kepada Allah dengan menggunakan asmaul husna. Ya Razzaq, wahai Zat yang maha memberikan apa? Rizki. Irzuqni, karuniakanlah kepadaku rizki. Atau ya Allah, Zat yang maha memberi rizki, ya Allah, berikanlah kepada saya ya rizki. Apa itu? Ya, berupa ilmu yang bermanfaat, berupa kiriman yang banyak, sehingga saya bisa nabung. Mau beli HP, ya Allah. Boleh minta apa aja, ya kan? Mau 1M, mau 2M, ya. Oh 1M kecil, ya kan? Nah, jadi iringi antara lain dengan membaca Asmaul Husna. Karena apa? Lazim kalau kita minta kepada orang itu biasanya diawali dengan apa? Pujian. Dengan puji. Ih, cantik banget. Saya Ustaz cantik banget. Ustaz ganteng dong. Ustaz ganteng. datang ke orang mau pinjam saja, mau pinjam, ya kan? Mau pinjam Pak, ya kan? Sebelumnya saya perlu saya mau nyampaikan, saya dengar dan saya lihat Bapak ini orang yang sangat dermawan, ya, nah, suka menolong, ya kan? Teman-teman saya banyak sekali Pak yang terbantu dengan bantuan Bapak. Nah, dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya kesini juga dalam rangka mohon bisa dibantu Pak, dipinjemin duit. Nanti kalau sudah diminta kan malu kalau nggak ngasih kan? Maka Allah kita iringi dulu dengan doa, dengan apa? Kalimat apa? Asmaul dan seterusnya. Fastajaba lahum rabbuhum. Apa kata Allah? Anni, sesungguhnya aku. Bi anni, maksudnya bi anni karena saya la udhi'u tidak menyia-nyiakan amala amilin, amal
perbuatan. Amilin, orang yang beramal, orang yang berbuat. Minkum, di antara kalian, min dzakarin, dari yang laki-laki, wa unsa maupun perempuan. Ba'dukum, sebagian kalian, kainun, adalah, kainun adalah, karena yakulu kain, ada, mim ba'din, dari yang lain. Laki-laki ada dari apa? Perempuan. Perempuan pun ada dari laki-laki. Tidak ada laki-laki dengan laki-laki kok apa? Jadi orang gitu loh. Ya kan? Tidak ada perempuan dengan perempuan kok jadi gitu. Jadi adanya laki-laki karena ada perempuan, kan adanya perempuan karena ada laki. Maksudnya laki-laki dengan perempuan. Nah, disinilah ya Islam, ya Islam menempatkan manusia itu sesuai dengan fitrahnya. Maka di dalam Islam, perbuatan yang termasuk terkutuk itu adalah perbuatan yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Nah, itu kaum liwat yang sekarang sangat-sangat sedang menjamur lirkat yu jamur yang tumbuh di musim hujan. Berapa di Banyumas? Pak, itu banyak tanya Zeni, coba tahu. Paling banyak ke Jawa Tengah. Paling banyak ke Jawa Tengah kan Zeni. Yang jelas di mana-mana sekarang sudah apa? Sangat banyak sekali. Ya. Kalau di luar negeri nggak usah ditanya, apalagi Thailand nggak usah ditanya. Kalau di sana memang aturan dan undang-undangnya membolehkan, ya. Nah, kalau di sana membolehkan. Tapi kalau di Indonesia satu, Islam mayoritas agamanya apa? 80% lebih agamanya Islam. Syariatnya jelas mengharamkan perbuatan apa? Perbuatan liwat, ya LGBT. Tapi ternyata jumlah anggota LGBT luar biasa. Nah, ya di mana-mana namanya informasi kan bisa saja, ya kan? Nah, jadi kalau memang ya kalau kalian di pondok mungkin tidak terlalu apa? Tidak terlalu terasa. Kan begitu? Tapi mereka yang biasa bergaul di luar, ya subhanallah, naudzubillah min. Kenapa kok bisa begitu? Karena mereka punya dana tidak terbatas untuk apa? Mengkampanyekan LGBT. Dari mana? Tentu dari negara-negara yang punya kepentingan untuk bisa menghancurkan generasi-generasi muda di Indonesia. Apa tujuannya? Tentu mereka adalah untuk menghancurkan Islam. Nah, untuk menguasai Indonesia. Menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi kolonialisme, ya, kolonialisme modern sekarang itu tidak perlu harus mengirimkan pasukan, mengirimkan senjata atau kemudian dikuasai dengan apa? Nah, dengan kekuatan militer, tidak perlu, ya, cukup apa? Rusak saja apanya? Generasinya, rusak saja generasinya, hancurkan saja generasinya, jauhkan generasi muslim dari agamanya, jauhkan anak-anak muda Islam dari keyakinan, dari akidahnya, dari syariat Islamnya.
maka mereka akan mudah untuk dijajah, dikendalikan. Nah, jadi itu ya motif mereka. Dan ini sangat berbahaya sekali. Maka syukurlah ya kita ya di negara yang masih kuat. Mungkin kamu pernah ada video yang lewat ya di beranda TikTokmu ya, dari ada orang Amerika ya kan, yang dia memberikan statement bahwa bahwa satu-satunya komunitas yang akan bisa menyelamatkan Amerika itu adalah komunitas Islam. Mereka sangat bersyukur, mereka sangat berterima kasih sekali terhadap komunitas Islam. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang beragama Islam yang mereka masih kuat di dalam berpegang terhadap nilai-nilai agama, nilai-nilai dan keyakinan agama. Kalau agama yang lain sudah hancur, rusak. Bahkan di Amerika ada Bible khusus yang dicetak khusus bagi apa? Gereja yang bagi kelompok LGBT. Jadi Bible khusus yang dicetak untuk apa? Kelompok LGBT. Imam pimpinannya LGBT, pendetanya apa? LGBT, anggotanya LGBT. Loh, ya, kenapa kok bisa begitu? Ya kan? Ya karena memang ajaran selain ajaran Islam, agama selain Islam itu mereka sudah apa? Mereka sudah dirusak dari dalam. Bahkan ada pendeta-pendeta yang memang dia itu apa? Anggota LGBT. Ini kan berarti merusak generasi. Nah, sehingga masa depan negara-negara yang tidak mampu untuk mempertahankan budayanya, bahasa budaya saja lah ya, mereka akan apa? Kehilangan. Nah, maka waspada di sini ya. Nah, perlu ya kalian bersyukur ya, hidup di lingkungan yang sangat apa? Religius, menjaga nilai-nilai apa? Agama. Loh, itu siapapun itu bisa saja tertular. Mereka itu pintar sekali. Ya, kalau cara pendekatannya itu mudah. Bagi mereka apa? Pakai duit. Awalnya kamu diberi apa? Duit, diajak duit terus. Nah, dengan cara itu kemudian nanti hatinya apa? Hatinya luluh. Nah, kalau sudah begitu, ya, nah mereka akan berusaha bagaimana untuk mempengaruhi. Ajak lihat, nonton apa? Nah, video-video yang menggambarkan tentang kesenangan kehidupan seperti itu. Ya sudah. Karena kamu di sini loh, gitu kan? Ya. Nah, dan media itu banyak digunakan. Semua platform media sosial itu ada apa? Banyak grup-grupnya. Mau di TikTok banyak, mau di FB banyak, mau di Instagram banyak, mau di bahkan Twitter. Ya, Twitter yang itu notabene medsos yang katakanlah kelas paling elit, kelas elit itu juga sama. Tidak ada yang tidak masuk di dalam. Jadi kamu asal berselancar di mana, asal sekali kamu klik, kamu lihat, nanti dia akan muncul lagi.
memang dibuat seperti itu. Nah, ya, maka oleh karena itu ba'dukum mimbat, maksudnya apa? Ai az-zukur minal inas, laki-laki itu ya dari perempuan, wabil aksi, dan sebaliknya perempuan juga dari laki-laki. Laki-laki dengan perempuan itu dua jenis yang tidak bisa dipisahkan. Wal jumlah muakkidatun, jumlah ba'dukum min ba'din itu menjadi taukid. Lima baqablaha, bagi kalimat sebelumnya apa itu? La udhi'u amalan amilin minkum min dzakarin aw unsa. Aihum sawa. Maksudnya apa? Mereka itu sama. Mereka itu sama. Mereka siapa maksudnya? Laki-laki maupun apa? Perempuan sama fil mujazati bil a'mal. Sama dalam hal mujazah. Jazakallah. Jazakallah kebaikan. Gitu loh, ya. Dalam hal balasan amal. Jadi tidak ada bedanya. Jadi tidak ada diskriminasi. Oh, kalau ada orang yang menganggap bahwa Islam itu agama yang diskriminatif, tidak paham. Orang yang tidak paham terhadap. Bahkan kalau seandainya dibandingkan itu, perempuan itu jauh lebih dimuliakan daripada laki-laki, jauh lebih dimudahkan daripada laki-laki. Enggak lah, disusahkan. Oke, sekarang ya kan? Perhatikan ya, hitung-hitungan ya. Loh, iya benar, supaya kita paham ya kan? Betapa perempuan itu lebih dimudahkan, lebih dimuliakan. Satu, kalau laki-laki itu diharuskan untuk sholat berjamaah dan wajib sholat Jumat, tapi perempuan lebih baik sholat di rumah. Betul? Enak laki-laki apa anak perempuan? Oke. Kalau ada panggilan jihad, laki-laki wajib berangkat jihad. Sementara perempuan cukup siapkan saja kepentingan dan keperluan suaminya berangkat jihad, maka perempuan mendapatkan pahala yang sama. Enak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tidak harus bersimbah darah, tidak harus bermandi keringat, tidak harus bercapek-capean, tapi pahalanya sama. Nah, ya kan? Lagi-lagi, ya kan? Oke, ya kan? Oke. Wanita mempertaruhkan jiwa dan raga untuk melahirkan, betul? Mengandung 9 bulan, ya kan? Kemudian melahirkan, harus menyusui, betul? Ya. Tapi siapapun wanita, siapapun seorang ibu yang dia melahirkan kemudian harus meregang nyawa karena dia harus melahirkan, maka Allah angkat derajatnya menjadi seorang syuhada, bagian dari orang-orang yang mati syahid. Loh, mati syahid. Laki-laki bisa nggak mendapatkan itu? Bisa kalau Loh. Hah? Nah, bagaimana kalau tidak mati? Kalau tidak apa? Ya, kamu maunya mati apa enggak? Oh enggak, oke. Tidak menunjukkan.
Jadi kalau ya, kalau kemudian dia melahirkan dia menyusui, ya kemudian dia melahirkan, semua yang dia lakukan itu sedekah. Seorang ibu yang menyusui anaknya dengan ikhlas karena tanggung jawab amanah dari Allah tuh anaknya. Setiap tetes dari air susu yang diberikan kepada bayi bernilai sedekah. Sedekah tapi tidak pernah tidak pernah berkurang. Berkurang. Terus asinya Nah, justru dengan sedekah asi itu makin sehat. Tuh, apa lagi? Masak cuci piring. Oke, masak cuci piring ya kan? Nah, soal perhatikan, masak, cuci piring, nyapu, ngepel, cuci baju, nyetrika. Oke ya. Itu bukan kewajiban perempuan. Nanti dulu. Bukan kewajiban perempuan. Gitu loh, ya. Nah, masalahnya. Siapa yang cuci baju? Nah, ya. Kalau nggak mau bagaimana? Kan gitu. Oke, jadi itu bukan kewajiban. Kewajiban siapa? Suaminya. Iya. Harusnya, ya kan? Harusnya suaminya itu bayar pembantu supaya menyuci, supaya ngepel, supaya harusnya. Kenapa? Nah, tapi kemudian kalau ada suami, kok dia tidak perlu bayar pembantu? Kenapa? Karena dikerjakan oleh istrinya. Berarti istrinya pahala diborong sendiri. Kenapa? Karena dia menggantikan pekerjaan suami. Loh, berarti ini pahala suami mengerjakan rumah tangga diambil alih oleh istri. Enak atau tidak? Loh, itu enak. Gimana dong? Istrinya gak mau dikasih sama suaminya kan makanya kalau suaminya tidak mau bayar pembantu, ya berarti dia yang harus membayar istrinya. Tapi kalau dia punya untuk bayar istrinya, berarti itu nilainya nilai sedekah istri. Bukan jadikan membantu, mengerjakan tugas suami. Gitu loh. Bukan bantu. Karena apa? Nah ya mas, itu tadi karena Ustadz gak bisa bayar pembantu, sehingga pekerjaan Ustadz dikerjakan oleh istri. Maka berarti istrinya Ustadz itu mendapatkan pahala sedekah senilai senilai gaji pembantu, senilai gaji pembantu. Jadi kalau Ustadz gaji pembantu sebulan cuma 1 juta, berarti sama saja istri itu sedekah setiap bulan berapa? 1 juta. Loh, enak apa aja? Loh kan? Apalagi? Ayo, apalagi? Coba. Ya? Kalau ada seorang wanita, dia punya anak perempuan. Memang kalau sudah menjadi anak perempuan, dia ketika sudah menikah berarti menjadi hak suami. Tapi kalau anaknya laki-laki, maka dia menjadi hak ibunya. Bahkan hak kepada ibunya 3 kali lebih banyak daripada kepada ayahnya. Enaknya? Loh, kalau ada seorang istri, kemudian dia punya kesempatan untuk bisnis, untuk cari uang, dia mendapatkan uang
berapapun keuntungannya didapatkan menjadi haknya. Tip, ya, menjadi hak istrinya. Ya, kalau suaminya minta bagaimana? Ya terserah istri. Kalau mau boleh, kalau mau dikasih ya berarti sodako. Sementara suami dia wajib memberikan nafkah kepada istri. Apa kasar di mana? Makanya ada istilah ya, duit suami, duit istri, duit istri. Pelasi kok pengelolaan. Itu. Makanya. Ya. Nah, jadi oleh karena itu tetap bersyukur. Itulah Islam. Ini untuk membuktikan supaya kamu bisa menjelaskan. Inilah Islam. Jadi kalau ada anggapan Islam itu diskriminasi terhadap perempuan, oh enggak kok. Ya, jelaskan gitu. Ya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sama akan membalas siapapun yang beramal laki-laki maupun perempuan. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amal wa tarku tadyi'iha, dan tidak akan apa? Nah, dan akan meninggalkan tadyi', berarti menyia-nyiakan. Maksudnya apa? Tidak akan menyia-nyiakan. Nuzilat, ayat ini diturunkan lamma qalat, ketika berkata sopo Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Ummu Salamah, ya kan? Suaminya wafat pada waktu perang apa? Perang Uhud. Namanya suaminya siapa? Ummu Salamah, suaminya itu ya Abu Salamah. Pelalen. Ya. Nah, ya udah dikenalnya Ummu Salamah. Bapaknya ya berarti Abu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, inni la asma'u dzikran nisa'i fil hijra bi syai'. Wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku la asma', tidak pernah mendengar dzikran nisa, disebutnya wanita, maksudnya disebutnya keutamaan wanita, pahala bagi wanita, anjuran kewajiban bagi wanita fil hijrati, dalam hal hijrah. Kan di dalam hijrah kan walladzina amanu wa hajaru kan seolah-olah hanya menyebut laki-laki kan. Nah, terus wanitanya mana kok tidak disebut bisyai'in, satu kali pun, satu ayat pun tidak menyebut wanita. Maka diturunkan ayat ini. Allah itu la yudhi'u amala amilin minkum min dzakari aw unsa. Tidak ada yang dibedakan. Falladzina hajaru, maka orang-orang yang hijrah mim Makkah, dari Makkah ilal Madinah, ke Madinah, wa ukhriju, dan mereka diusir min diyarihim, dari rumah mereka, dari kampung halaman mereka, wa udhu, dan mereka dianiaya, mereka disakiti, fisabili aidini, di jalanku, maksudnya di dalam agamaku. Mereka disakiti karena apa? Islam. Mereka diusir karena apa? Islam. Seperti yang kita lihat hari ini. Kenapa orang-orang penduduk Gaza mereka ditindas, penduduk Palestina ditindas? Hanya satu alasan, karena apa? Islam.
Mereka Islam. Kalau mereka mau apa? Keluar dari Islam, aman itu di dunia. Ya kan? Waqatalu dan mereka berperang, ya, al-kufaro kepada orang kafir, memerangi orang kafir. Waqutilu dan mereka diperangi. Bitakfif at-tasydid boleh dibaca qutilu, boleh baca apa? Qutilu. Wa fi qiraatin di dalam bacaan yang lain bitakdimihi dengan mendahulukan qutilu. Jadi ada yang membaca dalam bacaan lain wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qutilu wa qatalu. Jadi qutilu ini lau kafiranna, niscaya akan aku hapus anhum dari mereka. Apa yang dihapus? Sayyi'atihim, kejelekan-kejelekan mereka. Ai asturha, maksudnya saya akan menutupnya. Sataroyas, ditutup dengan apa? Bil maghfirati, dengan ampunan. Terus setelah diampuni dosa-dosanya, ditutup kesalahan-kesalahannya, kejelekan-kejelekannya, wala udkhilannahum, dan niscaya akan aku masukkan mereka, dimasukkan jannat, ke dalam surga. Surga yang bagaimana? Tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Maksudnya sungai di sini adalah aliran-aliran air. Jangan bayangkan sungai itu kayak serayu gitu. Berarti rumahnya di atas sungai serayu. Wah, serem kalau begitu surga ya. Jadi nahrun itu adalah aliran apa? Aliran air. Jadi kalau ada air mengalir terus sampai ada lubang, ada apa? Nah, tempat aliran itu namanya nahrun. Dan bukan hanya satu, tapi beberapa aliran. Kenapa kok beberapa? Karena di dalam ayat tadi disebutkan ada air susu, ada air madu, ada air khamr, ada ya, air sirup, macam-macam yang menjadi kesenangan manusia. Anhar. Kalau di sini airnya ya air apa? Air pot. Ya, sebagus-bagusnya ya umpama air dari apa? Air pegunungan. Bisa langsung dimakan? Enggak bisa. Ya, langsung diminum. Di sana ada apa? Ada yang berak bagaimana? Yang berak itu apa? Ada burung, ada tikus, ya kan? Ada binatang macam-macam. Memang kelihatannya bening, tapi itu apa? Kotor. Bisa. Nah, tapi kalau di surga, nah, kenapa kok yang dibicarakan tentang surga itu gambarannya air. Ingat, Al-Quran diturunkan kepada orang-orang, diturunkan kepada siapa? Masyarakat Mekah, orang-orang Mekah, orang-orang Arab yang tidak pernah melihat apa? Air. Mereka hidupnya di gurun pasir yang tandus. Kalaupun ada air itu hanya oase yang itu digunakan untuk mandi, untuk cuci, untuk macam-macam, hanya itu saja. Tidak pernah terbayangkan ada aliran apa? Air. Ketika Allah menggambarkan surga dengan aliran air, maka luar biasa, terbayang indah sekali. Nah, kalau ayat kayak gini turun kok di daerah Bandung, ya kan? Ya kan? Nanti jawabannya apa? Tajri minta tial andar. Lah, di sini aja ada, itu kan? Istimewa di sini aja. Dan ada yang apalagi di apa? Di Purwokerto sana ya, di Batu Raden, ya kan? Aliran air tuh banyak. Lah, di sini be ada. Nah, apalagi di Bogor sana. Maka orang-orang Arab, ya, destinasi wisata yang paling menarik di Indonesia di Bogor. Karena apa? Hijau, kemudian apa? Nah, artinya apa begini?
Ini gambaran bagi mereka yang hidup di dataran tandus. Tapi bagi kalian, nah kelak nanti ada tempat yang jauh lebih lebih bagus. Jadi jangan nanti tidak akan mengatakan, lah saya kok surganya sama dengan rumah sendiri ya di dunia. Kenapa? Sama-sama ada apa? Aliran airnya. Nah, ya tidak begitu. Wa fiha ma tashtahi anfusukum, di dalam surga itu apa yang kamu sukai itu ada. Ma tashtahi fiha anfusukum. Dia kata anaknya. Dia ada. Tinggal kau sebut saja namanya. Ada hijau. Sawaban sebagai balasan. Sawaban sebagai balasan, masdar min makna, ya. Masdarun menjadi masdar, ya, min makna, jadi masdar maknawi namanya, ya. Laukafironna muakkidun, kalimat laukafironna menjadi taukid lahu baginya. Min indillahi, dari sisi Allah, balasan dari sisi Allah fihi, di dalam ayat ini. Iltifatun, ada pengalihan atau perubahan anit takallumi, dari orang pertama mutakallim. Kan di situ ada wala udkhilanna, failnya apa? Sementara di sini ya min sawaban min indillah. Sawaban min indillah dari mana? Nah, orang ketiga. Wallahu indahu, dan Allah di sisinya husnus sawab, sebaik-baik